Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari News Flash. Meskipun Liga 1 musim ini baru memasuki pekan ke-21, tapi sejumlah klub Liga 1 udah sibuk nih cari amunisi baru untuk musim depan. Dan berikut di antaranya ya. Yang pertama dari Persik Kediri. Bek kiri Persik Kediri Dede Sapari kabarnya tengah diminati beberapa klub di Liga 1. Dede musim ini tampil cukup apik di Kediri. Bek 20 tahun ini tampil 11 kali dengan catatan 8 kali tackle sukses dan 4 passing sukses. Sejumlah klub Liga 1 kabarnya sudah mulai nih menghubungi mantan pemain Persib U20 ini. Di Kediri sendiri kontrak Dede akan habis di akhir musim ini. Nah, tim mana nih yang udah coba ngehubungin back kiri ini? BTW Dede ini tuh bukan cuma back kiri lu, aslinya back kanan lu ya, tapi memang bisa bermain di posisi atau dua posisi ya, kiri dan kanan. Yang kedua dari Dewa United. Inilah salah satu komoditi terpanas musim depan di bursa transfer, yakni striker utama Dewa United, Alex Martin Ferreira. 15 gol yang dinyatakan Alex di 15 laga membuat pemain Brazil berusia 31 tahun ini jadi buruan utama tim-tim Liga 1. Dengan harga 4,74 miliar rupiah dan tinggi tubuh 187 cm dan kontraknya akan habis di Juni 2025, membuat Alex ini disinyalir akan meroket harganya di akhir musim ini. Maka wajar ya, sejumlah klub sudah mulai mengajukan tawaran pada Alex Martin. Sejauh ini dari info yang kami dapat, yang paling berminat ataupun berniat mendatangkan Alex Martin adalah Bali United, Arema FC, PSS Sleman, Persija Jakarta, dan tentu saja yang sudah 2 musim nih ajukan tawaran sama Alex Martin, yakni Persib Bandung. Yang ketiga dari Madura United. Ini pun sama nih, striker Madura United Lulinha akan jadi komoditi terpanas bursa transfer musim depan. Sejauh ini mantan pemain timnas Brazil U17 ini sudah tampil 19 kali dan mencatatkan 11 gol dan 1 assist. Lulinha mengakui sudah mendapatkan banyak tawaran nih dari klub Liga 1 meskipun kontraknya akan habis di akhir musim ini. Tapi sejauh ini Lulinha masih ingin bertahan dan tetap fokus membawa Madura United keluar dari zona degradasi. Sebab menurut Lulinha, dirinya balik ke Madura memang ingin ngebantu tim ini yang tengah terpuruk. Ya kalau buat kami sih kondisi Lulinha di Madura ini ibarat apa ya? Ibarat satu Lulinha menggendong satu tim. Gimana ya? Kalau nanti misalnya Madura ini terdegradasi, apakah Lulinha masih mau bertahan nih di Madura? Yang keempat dari Persija Jakarta, ada info yang masuk ke kami jika Carlos Venya tengah berniat untuk mendatangkan mantan anak asuhnya di Ratchanburi, yakni Park Jun Heong. Jun ini kabarnya akan diproyeksikan untuk menggantikan posisi Ondrej Kudela yang kemungkinan musim depan akan pensiun. Park Jun Heong saat ini main di JDT Malaysia, tapi kemarin memang kena kartu merah ya di ACL. Nah, kontrak Jun ini akan habis di akhir musim ini. Dengan begitu Persija bisa mendapatkan Jun ini secara gratis. Kalau kami perhatikan track rekornya Park Jun Hyung ini cukup bagus loh ya. Dia ini pernah main di Liga Jerman, di Liga Portugal, Liga Hong Kong juga, dan sekarang JDT nih bos. Persija memang sudah dari sekarang nih mengincar beberapa pemain sebab mereka sudah tahu nih pemain-pemain mana yang akan out di musim depan, khususnya untuk pemain asing. Yang sudah pasti kelihatan akan keluar musim depan adalah Marco Simic yang memang akan dicoret atau habis kontraknya di Persija. Kemudian Ondrej Kudela pun udah hampir pasti keluar atau pensiun ya di musim ini. Itu tadi ya beberapa berita news flash. Lanjut,
Kita ke berita yang lainnya. Ini masih ada aja loh yang tanya soal, Bang, siapa yang akan terdegradasi musim ini? Ya gimana ya? Meskipun kami jelasin, pasti kalian gak akan percaya. Sebab ya, siapalah kami ini lah. Kami ini cuma analis sepak bola, bukan orang federasi. Kami itu sudah pernah menjelaskan loh ya, di Liga Indonesia ini, khususnya liga teratas, yakni Liga 1 itu udah ada jatahnya masing-masing tiap wilayah. Itu yang kami tahu. Contoh nih ya, wilayah Jawa Timur. Tim yang menghasilkan duit gede atau benefitnya atau pemasukannya gede, ini pasti akan bertahan seperti Biru Timur, Tim Melon, dan Tim Terong. Jadi kemungkinan 3 tim ini akan aman musim depan dan gak akan terdegradasi. Tersisa 1 tim lagi Jawa Timur, yakni Tim Sapi. Nah, untuk Tim Sapi ini, kalau di Liga 2 nanti ada tim asal Jawa Timur yang akan naik ke Liga 1, ya mungkin salah satu dari 4 tim Jawa Timur ini harus turun kasta. Nah, siklus atau urutan kayak gini tuh sebenarnya udah terjadi hampir tiap musim di Liga 1 loh ya. Jadi untuk tim asal Jawa Timur ini biasanya jatahnya itu cuman 4. Lalu bagaimana dengan wilayah tengah nih, yakni antara Solo, Sleman, dan Semarang? Untuk wilayah tengah ini pun sama loh ya. Kalau ada tim di wilayah tengah ini yang naik dari Liga 2 ya, salah satu di antaranya ini akan turun kasta. Karena biasanya untuk wakil dari wilayah tengah ini jatahnya tiap musim itu biasanya sih nggak boleh lebih dari 3 ya. Tapi nggak tahu juga kalau musim depan ya. Bagaimana dengan wilayah Jawa bagian Barat? Saat ini kan ada Tim Maung, ada Tim Macan, Tim Petir, dan Tim Benteng. Tapi untuk wilayah Barat ini tuh ada keistimewaan. Biasanya kalau ada tim wilayah Barat ini naik ke Liga 1 ya biasa ditambahin ya. Dan yang jadi korban adalah tim di luar Pulau Jawa, entah itu tim Sumatera, tim Kalimantan, tim Sulawesi, dan lain-lain. Pokoknya biasanya keistimewaannya tim asal wilayah Barat Jawa ini boleh main lebih dari 5 tim ya dalam di liga itu. Kecuali memang ada siklus per 2 tahun sekali ya. Apa itu? Jadi ada tim di wilayah di luar Pulau Jawa yang memang jatahnya masuk ke Liga 1. Contoh mungkin wakil dari Sumatera, atau wakil dari Papua, atau wakil dari luar Jawa lain. Nah, ini tim asal Jawa bagian Barat ini akan ada yang dikorbankan. Contoh musim kemarin ada 1 wakil dari Sumatera jenis Semen Padang yang masuk, maka wakil dari wilayah Barat Jawa ini akan dikorbankan. Seperti kemarin Persikabo, Bayangkara, dan Rans itu dikorbankan. Dan memang ini udah siklus ya, siklus hampir setiap musim ya seperti ini. Karena memang setahu kami itu ada jatahnya masing-masing ya. Jadi kalau kami ditanya siapa yang akan terdegradasi musim ini, kami belum bisa menganalisa. Sebab kami belum tahu nih ini siklusnya siklus yang mana nih. Apakah ada wakil dari Pulau Sumatera atau luar Jawa, atau mungkin musim depan gak ada wakil dari Sumatera atau di luar Pulau Jawa. Kalau siklusnya musim depan gak ada wakil dari Sumatera atau di luar Pulau Jawa, ya otomatis salah satu yang akan terdegradasi musim ini adalah wakil dari luar Pulau Jawa. Tapi kalau memang musim depan ada jatah wakil dari luar Pulau Jawa seperti Sumatera, ya kemungkinan yang akan terdegradasi kebanyakan dari Pulau Jawa. Itu aja sih siklusnya. Jadi kita lihat, tunggu dulu nih. Apakah musim depan dari Liga 2 ada tim asal Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan lain atau lain? Kalau nggak ada, ya berarti yang di luar Pulau Jawa itu kemungkinan akan ada yang terdegradasi. Lanjut ya, inilah sindiran Dito Aryo Tejo pada anggota Dewan saat proses naturalisasi. Coba simak baik-baik ya. Jadi kami juga kalau ada opsi semuanya pemain dari Indonesia juga lebih baik karena tidak perlu proses parter yang ini. Nah, gimana? Paham kan? Jadi di sini kalian harusnya udah tahu, atau mungkin kalian baru tahu ya. Kalau yang namanya PSSI dan Kemenpora ajukan proses naturalisasi ke DPR RI, itu yang capek dan keluar duit banyak adalah PSSI dan Kemenpora. Buat apa? Buat rakor alias rapat koordinasi.
Kenapa demikian? Sebab biasanya rapat koordinasi yang bukan diminta oleh pemerintah, maka beban atau biaya rakor ini akan dilimpahkan pada si pemohon. Contoh nih, PSSI ajukan naturalisasi si Anu harus mengadakan rapat koordinasi, maka yang mengeluarkan dana atau beban biaya untuk rapat itu dibebankan pada PSSI karena PSSI yang meminta untuk pemain naturalisasi disahkan. Beda cerita kalau yang minta rapat itu adalah presiden ataupun negara, itu gratis ya. Makanya sebenarnya anggota Komisi 10 DPR RI itu semakin banyak PSSI mengajukan proses naturalisasi, harusnya mereka semakin senang karena ya duit mereka atau mereka akan dapat masukan yang semakin banyak. Makanya wajar kalau kita sering lihat banyak anggota Komisi 10 DPR RI ini ngebacot yang aneh-aneh. Kenapa demikian? Sebab kalau mereka cuma diem, ini mereka bisa disentil nih sama ketuanya. Coba nih, kalau PSSI ajukan proses naturalisasi, kan PSSI yang bayar rapatnya tuh, terus para anggota dewannya diem-diem aja atau pada tidur, kan mereka akan disentil. Ah, lu malu-maluin aja, kita ini dibayar lu. Coba dong ngomong apa kayak gitu biar kelihatan kerja, kan gitu kata si ketuanya. Ya inilah realita negeri kita, apa-apa harus pakai duit, apa-apa harus dipersulit. Ada yang mudah nggak ada duitnya, ntar dulu. Cari yang susah tapi duitnya gede. Kan lucu ini kan, naturalisasi itu buat timnas loh. Timnas itu bawa nama bangsa, bawa nama negara lah. Ini kok dipersulit sih sama anggota dewan yang digaji sama rakyat. Lucu nggak? Ya lucu lah. Kalian itu kan digaji sama kita nih, tapi kenapa kalian menghalangi hal yang akan jadi hiburan kita? Kan ini dunia terbalik namanya. Dan lebih lucu lagi, biasanya mereka yang banyak ngebacot dan ngerecokin itu, mereka nggak paham bola lo ya. Tapi anehnya Komisi 10 yang berasal dari artis nih seperti Denny, Once, dan lain-lain itu paham bola lo. Bahkan seorang Farel Bramasta aja tahu loh kalau di timnas itu ada kisruh di locker room timnas. Coba tanya sama anggota dewan Komisi 10 yang lain yang sering ngoceh. Mereka tahu nggak kayak gitu? Tapi ya gitulah, sebab mereka itu ngoceh karena yang penting ngomong biar dianggap kerja, bukan kerja ngomong hal yang penting-penting. Dari Persib Bandung ini lagi rame nih, sebab kabarnya Stadion GBLA ini akan ganti logo atau akan ada sponsor baru yang menangani atau memegang Stadion GBLA. Jadi nantinya Stadion GBLA ini akan ganti nama sesuai dengan nama sponsor yang mengelola GBLA. Ini banyak yang tanya nih, Bang, kok nggak dibahas? Kan lagi rame. Ya kami no comment. Kenapa no comment? Sebab jauh sebelum kalian ini rame, berita ini rame, kami udah bikinin videonya loh ya. Tapi waktu itu nggak ada yang percaya. Mau bukti? Nih buktinya. Nah makanya ada kabar atau rumor jika Stadion GBLA ini akan dilego ke pihak asing, yakni sebuah lembaga asuransi yang bernama Allianz. Makanya jika Allianz ini berhasil mengambil alih Stadion GBLA, maka stadion ini akan berubah nama menjadi Allianz Bandung Stadion. Ingat, ini baru sekedar berita yang kami dapat di sekitaran manajemen Persib lo ya. Soal ini akan terjadi atau tidak, kami pun nggak tahu. Cuma yang pasti kenapa Allianz ini mau mensponsori atau mengambil alih Stadion GBLA, sebab Allianz melihat keuntungan dari Persib Bandung. Apalagi jika Persib ini bisa main di AFC, ya otomatis Allianz ini akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Sementara bagi Persib Bandung, jika Allianz ini bergabung ya siap-siap aja deretan bintang dunia akan datang ke Persib, sebab Allianz ini memiliki nasabah bintang-bintang kelas dunia di seluruh penjuru dunia. Ya, kita lihat nanti. Video ini kami bikin 9 bulan yang lalu. Di situ kami bilang akan ada investor baru yang menangani atau mengambil alih GBLA dan kemungkinan itu sponsor ya Allianz. Jadi ya kita akan tunggu aja nih siapa yang akan memenangkan tender ini. Apakah Allianz ataukah sponsor yang lain. Dan kalau benar Allianz, apakah tetap berubah nih namanya menjadi Allianz Persib Arena atau
Allianz Bandung Arena. Tapi kalau benar Allianz yang menang, ya kami nyantai dulu nggak sih? Dan buat orang-orang yang selalu bilang, saya lebih percaya channel Anu kalau soal Persib. Tapi kenapa mereka baru ramai sekarang? Sebenarnya kami 9 bulan yang lalu udah bikin. Aduh, entahlah.